ya, entah laptop atau gadget lain gitu ya, untuk baca sama-sama, atau Alkitab boleh. Ya, Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi, yaitu bangsa Israel. Pergi dengan segera dari negeri itu, yaitu negeri Mesir, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang-orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Wah, banyak juga. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya, ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Itulah Keluaran 12 ayat yang ke-29 sampai ke-51. Kayak banyak ya. Oke, kita baca lagi pelan-pelan. Jadi saya buka Komal untuk pembagian firman Tuhan Bapak Ibu, pemberitaan Injil. Dan saya percaya juga yang hadir dalam Komal ini bukan hanya orang-orang yang belum percaya, tapi termasuk juga orang-orang yang udah percaya gitu ya. Mau itu petobat baru ataupun orang yang sudah dewasa rohani. Dan Komal ini dikhususkan untuk pembangunan, kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Jadi dalam Komal ini kita nggak akan bahas lintas denominasi dan lintas agama ya.
Kalau misalnya ada yang komentar, kayak teman-teman audiens saya udah tahu bahwa Komal ini khususnya untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membangun, untuk menasehati, bukan untuk menjatuhkan lintas denominasi dan lintas agama ya. Jadi salam kenal semua yang baru bergabung. Jadi kemarin kita belajar apa yang jadi perkataannya Allah kepada Musa dan Harun. Ya, apa yang akan terjadi? Ketetapan apa sih yang Allah ingin berikan kepada bangsa Israel? Kemarin kita belajar bahwa di malam Paskah itu ya, bangsa Mesir mengalami duka cita yang begitu berat, sedangkan bangsa Israel justru berada dalam persekutuan. Ya, berada dalam sukacita, berkumpul dengan keluarga untuk menikmati karya Tuhan. Ya, mereka mengadakan perjamuan bareng gitu, makan bareng gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan bangsa Israel justru lagi berduka cita kehilangan anak sulungnya dari rumah Firaun sampai bahkan budak yang menghadapi hukuman mati gitu ya, termasuk juga hewan-hewannya. Semua anak sulung itu mati. Makanya menariknya adalah sebelum terjadinya tulah yang ke-10, Allah udah memberikan satu ketetapan bagi bangsa Israel. Allah mengajarkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka ingat, apa yang harus mereka wariskan kepada anak cucunya, apa yang gak boleh untuk mereka langgar. Betul? Supaya apa? Supaya jadi perbedaan nih, pembeda. Mana orang yang merupakan umatnya Allah, mana yang bukan umatnya Allah. Menariknya adalah setelah 9 tulah terjadi, ya Allah baru memberikan ketetapan ini kepada bangsa Israel. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau dari 9 tulah itu bukan hanya untuk mengajarkan, memperkenalkan Allah kepada bangsa Mesir, tapi juga Allah ingin melatih nih umatnya untuk mengenal, untuk menyaksikan, untuk mengalami ini loh kebesaran Allah. Ya, jadi luar biasa itu. That's why sebelum masuk ke tulah 10, Allah kasih ketetapan. Ini loh yang disebut hari Paskah. Ini loh yang akan Tuhan perbuat. Ini loh yang jadi tanggung jawab kamu. Kamu lakukan ini sebagai satu peringatan akan perbuatan Allah. Karena akan terjadi ini segala macam. Dan kita melihat dari 29 ayat 29 sampai 51 itu semua terjadi. Oke, kita baca ya. Jadi pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir. Kalau kita perhatikan, kemarin saya udah baca dari beberapa ayat firman Tuhan di Mazmur. Ya, adalah sebagian dari malaikat-malaikatnya Allah. Ya, untuk turun ke tanah Mesir dan bukan mengadakan pembunuhan ya, tapi destruction, kehancuran. Bahwa apa? Ya ini, bagi orang-orang yang tidak mentaati Allah. Ya, itu memang ada resikonya, konsekuensinya apa? Kehancuran. Jadi sama sekali bukan Allah yang jahat di sini untuk melakukan 10 tulah ini, bukan. Sepanjang kita belajar dari tulah pertama sampai tulah ke-10 jelas. Karena Firaun yang menolak. Karena Firaun yang gak mau merendahkan hatinya. Karena Firaun yang gak mau melakukan perintah Allah. Maka mereka akan menanggung konsekuensinya, resikonya. Apa itu? Mereka akan menyaksikan resiko dari kejahatan mereka. Ya, kalau kita lihat konsep ini tuh ada kok di sepanjang firman Tuhan, termasuk di Amsal, termasuk di Mazmur. Orang-orang yang berbuat jahat akan menanggung konsekuensinya, resikonya, betul? Bahwa mereka berada di tempat-tempat yang licin dan kesudahan mereka tuh sudah dekat, itu benar. Tapi kalau kita baca lagi dalam firman Tuhan, orang-orang yang benar itu pasti akan mendapatkan resikonya juga dari apa yang mereka lakukan. Mereka dapat keuntungan, tapi mereka juga ada kerugiannya. Ya, jadi kita keliru nih kalau berpandang bahwa Allahnya perjanjian lama adalah Allah yang kejam. Oh, Anda baca Alkitabnya nggak lengkap berarti. Karena kalau kita baca firman Tuhan secara lengkap, nggak pernah Allah tiba-tiba langsung kasih wah gitu kan, satu musibah, kecelakaan. Enggak. Itu karena dosa ya, sehingga menghasilkan, membuahkan ya resikonya. Ya, jadi justru dari 10 tulah ini, kemarin kita bahas di tulah ke-7, kita malah melihat kasihnya Tuhan, betul? Tuhan katakan kalau aku berencana untuk membunuh kamu, dari tulah pertama aku udah bisa bunuh kamu dan rakyatmu, tapi kan tidak.
Yang artinya kita melihat kepanjang sabarannya Tuhan untuk memberikan kesempatan nih. Firaun mau dengerin gak? Firaun mau bertobat gak? Firaun mau merendahkan dirinya gak? 10 kali Allah berikan kesempatan. Firaun tetap kekeh. Walaupun akhirnya bangsa Israel diusir sama Firaun. Tapi akhirnya Firaun kan kejar. Betul? Besok kita akan bahas di Keluaran 13. Nah, jadi ini pentingnya ya Bapak Ibu ya, baca firman Tuhan dengan lengkap dan teratur dan sistematis. Nggak cocokologi dan comotologi. Kita sebagai orang Kristen bertanggung jawab loh untuk baca firman Tuhan. Ya, makanya kalau misalnya ada pandangan ini, kita nih yang tanggung jawab. Baca lagi, renungkan lagi, baca lagi. Kadang-kadang orang tuh pengennya singkat aja ya, pengennya cepet aja, udah tanya aja lah kayak ini, tanya aja kayak, loh, kita mesti baca. Nah ini yang orang salah paham. Kita banyak terjebak untuk selalu membela, jadi pertumbuhan rohani kita lupakan. Saya mau katakan ketika Anda bertumbuh dalam kerohanian Anda, ketika Anda bertumbuh dalam Kristus, Anda pasti bisa memberikan pertanggungjawaban kok. Nah pertanyaannya adalah kita nih mau lihat hasilnya dulu, prosesnya nggak mau jalanin, ngerti ya? Kita mau langsung pinter dulu Alkitab, tapi kita nggak mau belajar Alkitab. Sedangkan tanggung jawab kita adalah untuk belajar dan mengenal firman Tuhan. Bukan hanya untuk orang-orang di TikTok ya Bapak Ibu, tapi untuk kehidupan kita nih. Ketika kita lagi lemah, kalau kita tahu firman Tuhan tuh bisa kita ingat kembali. Kalau kita lagi kesulitan, Tuhan aku lagi bergumul nih, aduh Tuhan aku lagi ragu, Tuhan aku lagi sulit nih untuk berserah sama Tuhan. Ada firman Tuhan yang diingatkan, oh saya ingat tadi baca ini, oh seminggu lalu saya pernah baca ini. Ngerti ya? Karena iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah bertekun dalam pendengaran firman Tuhan, gimana iman kita mau bertumbuh? Ya, saya mau katakan ketika kita mau untuk merenungkan firman Tuhan, saya percaya buahnya ada. Buktinya saya memuridkan 8 kali pertemuan, sudah sebulan berlangsung lamanya, dan saya melihat ada perubahan, dan itu bukan dari saya. Karena saya tahu saya terbatas, waktu dan tenaga saya terbatas, tapi saya percaya firman Allah yang hidup ini, yang berkuasa, itulah yang mengubah orang. Itulah yang menyentuh hidup orang dan mengubah perspektif mereka. Amin. Nah, jadi kita belajar dari Keluaran 12 ayat 29. Apa yang Allah katakan pada Keluaran 12 ayat pertama sampai 28 itu terjadi Bapak Ibu. Bahwa tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, ya termasuk semua anak sulung hewan itu juga mati. Nah, ini tepat seperti yang Allah katakan. Menarik ya? Kita belajar perkataan Allah, gak ada yang gagal, gak ada yang meleset, semua jadi. Kita kalau ngomong ya kan hari ini, iya deh nanti kita janjian ya sama Kak Erna, makan ketan hitam gitu kan. Besok, ntar 2 tahun lagi baru kesampaian kan gitu. Manusia kan. Tapi firman Tuhan gak gitu. Apa yang Tuhan katakan itu jadi. Mungkin kelihatan tertunda, tapi jadi. Kalau kita tertunda, nggak tahu ini kapan jadinya gitu kan, makan ketan hitam, nggak tahu. Tapi kita belajar apa yang udah dikatakan Allah kepada Musa dan Harun itu terjadi. Sehingga ketika kita belajar hal ini, kita bisa percaya sama Tuhan. Apa yang jadi firman-Nya, apa yang jadi perkataannya, titanya itu jadi. Nah, bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Karena apa? Ada seruan yang begitu hebat di Mesir karena tidak ada rumah yang tidak kematian. Kalau kita membayangkan dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9, itu gak cuma Firaun loh yang mengalami penderitaan. Bangsanya juga. Menariknya gini, kalau Firaun kan dia udah pemimpin, udah kaya, udah berkelimpahan, betul. Ini rakyatnya gimana? Mereka bukan hanya mereka ngalamin kekeringan ya kan, mereka kesulitan air karena semua air di sungai ini berubah jadi darah. Ya mereka diganggu sama lalat pikat, nyamuk, mereka kena wabah, kena pandemik. Ya kan, apalagi mereka kena yang namanya hujan es. Sampai bahkan udah ada nyala api gitu ya, bener-bener ekstrim banget cuacanya. Mereka ngalamin gelap gulita. Apalagi bahkan sisa-sisa cadangan makanan yang ada di ladang itu dihabisin sama belalang. Menderita itu, ngerti ya?
Dan terakhir, semua anak sulung itu mati. Dan tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Pas semua ngalami kematian. Nah, kemarin di minggu lalu, hari Jumat, saya jelaskan. Kenapa harus anak sulung yang terakhir? Karena anak sulung bicara tentang harapan. Tentang masa depan bangsa itu. Kebanggaan dari orang-orang Mesir. Karena mereka lah yang akan menggantikan, termasuk anak sulungnya Firaun yang akan menggantikan Firaun. Tapi semua anak sulung yang mereka banggakan itu mati. Dan tahukah bahwa anak Firaun yang sulung itu juga dijadikan salah satu dewa yang disembah oleh orang Mesir. Dan dia pun mati. Artinya apa? Dari 10 tulah, yang tulah ke-10 ini, Allah menyatakan kebesarannya. Ini loh, semua yang kalian banggakan, semua yang kalian harapkan tentang masa depan kalian sebagai negara adikuasa, ya, sebagai negara superpower, gak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman bahwa semua anak sulung akan mati. Jadi bayangin, di satu malam itu, di malam Paskah itu, semua orang di Mesir mereka berduka cita. Tapi justru ada kemenangan, ya, ada keamanan, ada ketenangan di rumah orang Mesir, di rumah orang Israel, mohon maaf. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang ngalamin kematian. Bahkan sampai ternak mereka nggak ada yang ngalamin kematian. Luar biasa kan? Perbedaan ini loh, umatnya yang bukan umat Allah dengan umatnya Allah. Sampai sini lihat, sama sekali ini karena Allah yang mau membedakan, memberikan perbedaannya. Lanjut. Ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Kata siapa ini? Kata Firaun. Firaun bilang, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah. Beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Yang artinya apa? Ya, yang artinya adalah yang kita belajar dari Keluaran 12 ayat pertama sampai 28 ini terjadi. Tuhan telah mengatakan bahwa Firaun akan mengusir kamu. Firaun akan mengusir kamu dan semua bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Terjadi. Firaun bilang apa? Bangunlah, keluarlah dari bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah seperti katamu itu. Bawalah kambing, domba, lembu, sapi seperti katamu itu. Pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Dan gak cuma Firaun yang mengusir ya Musa, Harun dan orang Israel, tapi juga orang Mesir. Rakyat Mesir, kenapa? Rakyat Mesir juga ngalamin penderitaan yang membuat mereka mau untuk segera mengusir, menyuruh bangsa Israel untuk keluar dari negeri Mesir. Karena apa? Mereka bilang, nanti kami mati semuanya. Sampai sini paham ya? Akhirnya orang Mesir sendiri menyadari bahwa yang mereka hadapin ini bukan ecek-ecek. Yang mereka hadapin ini adalah Allah ya di atas segala ilah-ilah yang ada, Allah yang berdaulat, berkuasa, ya penguasa, pemilik, ya pencipta langit dan bumi yang lagi menyatakan kebesarannya. Orang-orang di Mesir udah ngalami penderitaan begitu pelik bagi hidup mereka sehingga mereka mau mengusir orang Israel. Kalau enggak, kalau nanti ditunda-tunda lagi, mati mereka semua. Jadi lihat, akhirnya ini jadi tentang hidup dan mati. Saya mau katakan, kadang-kadang kita perlu kepentok dulu, baru kita mau mengakui Tuhan itu benar. Kadang-kadang kita memang harus ngalamin kerugian yang begitu besar, yang menjadi suatu pembelajaran untuk kita mau diikutin kata Tuhan. Kalau dari awal Firaun mau untuk mendengarkan perkataan Tuhan, nggak jadi kayak gini. Betul? Kalau dari awal Firaun mau merendahkan dirinya untuk menerima firman Tuhan, mempercayai, ya mengakui kemahakuasaannya Tuhan, nggak akan gini jadinya. Lihat, harus sampai kehilangan dulu ya. Harus sampai ngalamin kesakitan dulu ya, baru mau melakukan perintah Tuhan.
Iya. Padahal kalau kita ingat peringatan Tuhan tuh udah berulang kali diberikan kepada Firaun, tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Saya mau katakan, untuk sampai dalam posisi ini bukan karena Tuhan loh, yang sengaja bikin 10, enggak. Kita belajar, ini karena kekerasan hatinya Firaun. Tapi kita juga lihat, kita kayak Firaun. Ya mungkin kita bukan pemimpin, tapi kita keras kepalanya sama. Kita harus ngalamin kerugian dulu, kita harus ngalamin kebangkrutan dulu. Kita benar-benar harus ngalamin bukan titik nol, minus dulu. Baru kita mau ikutin kehendaknya Tuhan. Padahal kenapa sih sulit banget untuk kita percaya, untuk kita taat sama Tuhan? Ini menarik Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu adil. Apalagi Tuhan itu maha sempurna deh. Kenapa kita sulit banget untuk percaya, untuk taat, untuk mengikuti rencananya? Kenapa? Kalau kita tahu ya ada orang jahat, ya kita kan gak mau ikutin. Tapi kan kalau orang baik pasti kita ikutin lah. Apalagi ini pribadi, itu Allah yang sempurna. Kenapa sulit banget? Ya kalau sederhananya ya pasti karena dosa ya. Tapi yang kedua, saya mau katakan, karena manusia lebih mudah dan lebih suka mempercayai dirinya sendiri ketimbang mempercayai Tuhan. Padahal sudah berulang kali kita menyadari kita terbatas dan berdosa. Betul? Kita udah berulang kali gagal dalam usaha kita, rencana kita, tapi kita masih kekeh untuk kita mempercayai sama diri sendiri. Padahal semua kegagalan, kesalahan kita di masa lalu itu untuk membuat kita jadi belajar, percaya dan bergantung sama Tuhan, betul? Tapi kenapa? Kenapa kita masih kekeh, kita masih mau ikutin apa yang jadi maunya kita, keinginan kita, rencana kita? Padahal kita tahu nggak semua keinginan kita tuh benar. Ayat yang 34, lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kain dia di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka, demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ini menarik. Jadi sebelumnya di hari Jumat kita udah belajar bahwa Allah telah berfirman kepada Musa dan Harun untuk disampaikan ya kepada pria maupun wanita untuk meminta barang-barang berharga emas dan perak. Ini yang diminta barang berharga loh, bukan yang diminta misalnya roti atau minuman, cadangan makanan, enggak. Ini barang berharga. Ya kan? Kemarin kita baca, masa iya orang Mesir mau kasih ini barang berharga loh. Tapi kita lihat ketika orang Mesir melakukan seperti kata Musa, yang artinya melakukan seperti apa yang jadi firman Tuhan, terjadi. Mereka cuma minta dan firman Tuhan katakan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Yang artinya sekalipun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka keluar sebagai orang kaya. Betul? Iya loh. Yang mereka minta ini emas perak. Ya, bukan roti atau gandum ya kan, atau anggur, bukan, emas perak. Nah, tapi kita lihat emas perak yang menjadi berkat Allah, pemberian Allah kepada bangsa Israel. Justru itu akan menjauhkan mereka dari Tuhan ya. Pemberian Tuhan yang baik bagi orang Israel supaya orang Israel itu bisa mendapatkan ya kan berkat dari tanah Mesir, orang Mesir. Justru membuat mereka jadi fokusnya berbeda. Sehingga mereka membuat anak lembu emas dan bahkan menyembah. Jadi saya mengatakan pemberian Tuhan itu baik. Tapi karena dosa, ya, pemberian yang baik itu bisa jadi suatu hal yang buruk bagi kita. Betul? Tuhan memberkati kita salah satunya lewat uang. Ya, berkat Tuhan gak selalu tentang uang, tapi bisa melalui uang.
Baik gak? Baik, kita diberkatin, dicukupi. Tapi kok beberapa orang malah jadi fokusnya hidupnya karena uang ya, bergantungnya sama uang. Padahal kan ada Tuhan nih yang memberkati. Bukan fokus kepada Tuhan sang sumber, malah kepada uang. Makanya Yesus katakan kan kamu gak bisa menyembah dua Tuhan. Kamu menyembah Allah. Mamon, gak bisa kamu menyembah Allah sambil pegangan sama mamon. Kok tadi ngomongnya mamon kak? Tadi ngomongnya uang, sekarang ngomongnya mamon. Mamon sama uang apakah sama? Gak apa-apa lah, saya bahas. Nah, jadi apa yang Allah firmankan kepada Musa dan Harun di pasal sebelumnya itu jadi. Ketika orang Mesir itu minta emas dan perak kepada orang Mesir, dikasih. Lah, kalau kita minta ke orang sekitar kita nggak mungkin dikasih, betul? Tapi ini karena orang Mesir nggak mau mereka semakin tersiksa, jadi mereka kasih semua yang diminta sama orang Mesir, sama orang Israel. Mereka kasih emas dan perak supaya cepat-cepat orang Israel tuh pergi dari tanah mereka, kalau nggak nanti mereka mati. Ayat yang 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi kalau kita perhatikan ya, dalam konteks ya Timur Dekat kuno, itu memang lebih banyak budayanya menekankan itu fokusnya kalau perhitungan tuh di pria. Ya, makanya kemarin ada yang tanya ke saya, Kak, kok Hawa nggak dicatat umurnya? Ya karena konteksnya itu adalah fokusnya kepada ya kan pria, dan itu biasanya fokus kepada kepala keluarga. Jadi kayak Adam, keturunan Adam siapa, bla 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 segala macam. Ya Hawa nggak dicatat. Terus pertanyaannya, kenapa Hawa nggak dicatat? Ya sekarang saya mau tanya, kalau misalnya umur Hawa pun dicatat, ini perhatikan, umur Hawa pun dicatat, mempengaruhi iman kita nggak? Nggak. Cuma mempengaruhi pengetahuan kita aja. Itu nggak mempengaruhi kepada iman kita, betul? Nah makanya ini prinsipnya Bapak Ibu, kita temukan prinsipnya. Ya kalau ketika kita baca firman Tuhan, kita cari prinsipnya. Ya bukan sekedar pengetahuannya toh. Iya, pengetahuan akan menuntun kita kepada kebenaran, yang adalah keselamatan dalam Kristus. Tapi saya mau katakan, bukan seberapa banyak pengetahuannya Bapak Ibu, seberapa dalam kita temukan prinsip firman Tuhan, prinsip yang alkitabiah, dan prinsip Tuhan firman Tuhan itu timeless ya. Makanya luar biasanya, ini firman Tuhan mau dibaca di sepanjang segala abad, itu tetap relate sama kehidupan manusia. Kenapa? Ada prinsipnya. Dan prinsip firman Tuhan itu timeless, tidak terbatas waktu. Ya, tidak terbatas juga tentang budaya. Nah, itu menariknya. Prinsipnya gimana, Kak? Ya, kapan-kapan. Kapan-kapan kita belajar ya. Oke. Jadi, totalnya dari jumlah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, itu 600.000 baru laki-laki. Belum termasuk anak-anak. Belum termasuk juga wanita. Jadi sebanyak itu ya. Kita ingat apa yang dikatakan Allah kepada Abraham? Bahwa keturunannya Abraham itu akan seperti banyaknya pasir di lautan. Dan ini terjadi. Abraham waktu itu nggak lihat. Dan ini terjadi. Lihat kesetiaannya Allah. Kebesarannya Allah. Bahwa Allah yang telah berfirman, Allah yang menggenapi. Ya. Untuk bangsa Israel bisa sebanyak ini, kita baca di Keluaran pertama, udah berusaha untuk dikurangin, digencet, dibuat menderita. Tapi firman Tuhan mencatat justru jumlah orang Israel makin bertambah bukan berkurang, kan? Menarik. Ya kalau kita lihat ada begitu banyak kisah-kisah di sejarah berusaha untuk mengurangi populasi. Ya suatu kelompok berkurang, hilang, punah. Orang Israel enggak. Berarti bukan karena orang Israel ya. Karena Allah yang udah berkehendak, karena Allah yang memelihara mereka, Allah yang menjaga mereka. Ayat 39. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Ini kemarin kita udah lihat ya kaitannya. Bahwa memang Allah sendiri udah mengatakan kalau ada peraturannya gitu ya, tentang apa yang harus mereka makan di malam Paskah gitu ya, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka ingat, apa artinya ini segala macam gitu ya. Larangannya apa udah kemarin kita bahas, saya nggak perlu untuk ulangin lagi. Bapak Ibu bisa baca dari Keluaran 12 ayat pertama sampai 28. Jadi untuk orang Israel juga
ya adonan yang tidak beragi itu segera mereka bawa. Karena mereka nggak bisa semakin menunda untuk keluar dari tanah Mesir. Ya mereka nggak bisa berlambat-lambat, tunggu 5 hari lagi, nggak bisa. Nah, ini menarik. Karena lamanya orang Israel diam di tanah Mesir 430 tahun dan tepat hari itu 430 tahun keluarlah segala pasukan Tuhan. Hah? Segala pasukan Tuhan? Ini kenapa nggak salah ya? Tadi kan orang Israel. Kok ditulis segala pasukan Tuhan? Ini segala pasukan Tuhan siapa? Tadi kan orang Israel disuruh keluar. Kok sekarang dikatakan segala pasukan Tuhan? Ini pentingnya kita baca firman Tuhan pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Jadi di hadapan Tuhan, ya orang Israel itu, ya bahkan bukan cuma orang Israel yang keluar dari Mesir, tapi kita lihat ya dari hari di malam Paskah itu ada malaikat Tuhan yang mengadakan penghukuman bagi orang-orang Mesir, ya kan? Juga ada Tuhan yang berjaga-jaga untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan malam itu juga berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lihat ya timingnya ya. Ketika mereka harus keluar, mereka nggak boleh mundur-mundur lagi. Mereka nggak bisa delay. Mereka harus sesuai dengan waktunya Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. 430 tahun tepat pada hari itu juga. Wow. Dan ini juga udah dikasih tahu ya kepada Abraham ya. Ingat gak waktu Abraham mempersembahkan kalau nggak salah korban ya di hadapan Allah, lalu tertidur, lalu firman Allah ada ya ketika Abraham lagi terlelap. Itu kan dikasih tahu ya selama 400 tahun. Jadi lihat ini kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan atas sejarah manusia. Kedaulatan Tuhan atas masa lalunya orang Israel. Dahsyat ya. Dahsyat ya. Sepanjang kita belajar perjanjian lama, kita melihat Allah tuh berdaulat. Ya, jadi bukan hanya kita belajar pengetahuannya tok, enggak. Di balik dari peristiwa itu, kita melihat kedaulatannya Tuhan yang begitu ajaib, besar. Ya, manusia bisa merencanakan yang buruk, tetapi Tuhan menjadikannya kebaikan. Ya, saya belajar itu dari Yusuf. Ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Jadi peristiwa orang Israel keluar dari tanah Mesir ya, harus dijadikan peringatan yang disebut sebagai apa? Paskah. Ya, kalau kita belajar dari konteksnya Keluaran 12 ini, Paskah ini terjadi satu malam, bukan satu hari. Tapi kan kalau dalam budayanya orang Israel itu jadi keseharian ya, satu harian. Tapi konteksnya terjadi nih malam Paskah tok, gitu ya. Nah, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Tapi seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Ya, Paskah itu dimakan dalam satu rumah juga, nggak boleh kau bawa sedikit pun daging keluar dari keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Kenapa? Kenapa dikatakan nggak boleh bangsa asing? Kenapa dikatakan nggak boleh orang upahan itu memakannya? Karena ini konteksnya adalah dikhususkan bagi orang Israel. Ya, sebagai keturunannya Abraham. Ya, sebagai bangsa yang menerima janjinya Tuhan. Ya, tetapi apabila ya orang asing menetap padamu dan mau merayakan Paskah, harus apa? Setiap laki-laki bersama dengan dia wajiblah disunat. Yang artinya apa? Adalah sebuah wujud bahwa dia memegang perjanjian. Ya, dia memegang ketetapan. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Karena ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Kenapa? Ya karena ini adalah janjinya Allah ya. Bagi keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, bahwa keluarnya mereka dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian ini adalah sebuah karyanya Allah. Makanya yang menerima ya, yang mengalami adalah keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Satu hukum aja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu.
seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Jadi apa yang Tuhan firmankan kepada Musa dan Harun itu semuanya dilakukan oleh orang Israel. Setelah terjadi 9 tulah, mereka menerima ketetapan mengenai Paskah. Terjadi tulah ke-10, barulah mereka melakukan seperti yang dikatakan Musa dan Harun. Ini berbeda sekali. Karena di tulah pertama, orang Israel boro-boro mau dengerin. Ya, Musa aja mengatakan apa, mereka udah nggak respect. Tapi sekarang berbeda. Setelah mereka belajar dari 9 tulah tentang kebesaran, kedahsyatan, apalagi kedaulatan Allah. Allah itu tidak terbatas, ya kan, tempat, ruang dan waktu. Allah itu begitu ajaib, iya kan, sanggup mengalahkan mereka nih, pemimpin-pemimpin mereka, karena kan Israel budak kan. Budak. Tapi Allah yang mereka, ya, Allah yang telah memilih untuk menjadi Allahnya mereka dan mereka menjadi umatnya, menyatakan kebesarannya, bahwa Allah tuh lebih berkuasa daripada para pemimpin mereka. Mereka kan takutnya sama orang Mesir kan. Dan Allah mau nunjukin, aku tuh lebih berkuasa daripada Mesir. Aku lebih berkuasa daripada Firaun. Dan akhirnya mereka mau untuk berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jadi setelah 430 tahun bangsa Israel itu berada di perbudakan Mesir, inilah perintah Tuhan yang pertama. Ketetapannya Tuhan yang pertama, yaitu tentang Paskah. Dan kita lihat bahwa ternyata dari semua peristiwa tentang 10 tulah ini, Allah tuh ingin mengajarkan, ini loh kebesarannya, ini loh pribadinya. Kita kadang suka lupa ketika kita baca firman Tuhan, kita cuma fokusnya, oh Allah bisa buat ini, Allah bisa buat ini, Allah bisa buat ini. Enggak cuma sampai situ aja Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa Allah sanggup melakukan 10 tulah ini, kita jadi mengenal pribadinya. Bahwa Allah itu kebenaran, setiap yang difirmankan itu pasti benar. Dan kalau yang melanggar akan menerima konsekuensinya, yang mentaati akan menerima konsekuensinya, betul? Lihat, jelas. Lalu kita belajar apa lagi? Kita belajar bahwa Allah itu adalah kasih. Karena sebelum Allah bertindak, Allah udah memberikan dulu peringatannya, betul? Tujuannya supaya Firaun mendengarkan dan tahu apa yang akan terjadi. Tapi kan Firaun mengeraskan hatinya. Lalu kita lihat Allah itu adalah Allah yang aktif. Karena Allah mau untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, kepada orang Israel. Ya, dia bukan Allah yang pasif yang setelah menciptakan udah dia diam aja di sana. Ya, nanti kalau ada manusia yang jahat, gua hukum ya. Oh, semuanya gua hukum. Salah nih. Kaku, ngerti ya? Karena ada beberapa pandangan orang bahwa Allah itu ya jauh di sana. Dan Allah cuma tujuannya kasih hukuman aja ke orang-orang yang salah. Lalu beberapa orang kayak enak aja Tuhan diam di sana. Kalau kita salah, ya baru kita dihukum. Gak ada pengajaran, gak ada perintah, gak ada arahan. Ada orang punya pandangan seperti itu? Ada. Saya sering temukan. Jadi Allahnya tuh pasif gitu. Allah cuma mau terima yang benar aja. Gak kasih pengajaran, gak berinisiatif, gak tolongin kita. Dia pasif di sana. Tapi Allah yang kita belajar dari 10 tulah ini adalah Allah yang aktif. Bahkan sebelum terjadi 10 tulah itu Allah yang udah aktif. Ya, untuk menyatakan dirinya, memperkenalkan diri kepada Musa, kepada Harun. Allah yang bekerja menyatakan 10 tulah ini bukti loh. Allah itu terlibat dalam kehidupan manusia. Bukannya Allah menciptakan lalu selesai. Gue ada gak ikut bagian lagi, lo semuanya urusin masing-masing ya manusia ya, bye. Enggak, Allah gak kayak gitu. Makanya kita melihat Allah itu begitu luar biasa. Dia adalah Allah loh Bapak Ibu, bukan manusia. Dialah Allah, dia mau ikut terlibat dalam kehidupan kita yang begitu kompleks. Allah tuh gak perlu terlibat dalam kehidupan kita, tapi karena kasihnya dia mau ikut terlibat. Makanya Yesus harus turun ke dunia, relakan hidupnya, korbankan hidupnya, taat sampai mati di kayu salib untuk kita. Saya gak pernah mendengar ya ada seseorang yang saya tidak kenal, saya gak tahu itu siapa, mau berkorban bagi saya. Saya gak pernah ketemu manusia kayak gitu dalam hidup saya. Kalau ada orang berkorban buat saya, pasti dia mau punya tujuan, betul?
Tapi ketika saya mengenal Kristus, karena dia mau saya itu selamat. Bahkan ketika saya masih berdosa, saya belum ada dalam kandungan ibu saya belum lahir, ibu saya juga belum lahir. Tapi dia telah mengasihi saya, itu sebabnya dia mati di kayu salib. Dan ketika dia mau mengasihi saya, dia tuh mau mengasihi aja. Kenapa? Kalau Allah itu mengasihi kita dengan sebuah tujuan, tuntutan, ya supaya nanti kalian semua tahu diri ya menyembah saya lah. Kita semua akan terjebak dalam ketidaktaatan. Karena kita masih belajar setia, betul? Kita masih mau belajar mengasihi Tuhan, kita jatuh bangun nih untuk Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, kemarin gagal, aku hari ini mau coba lagi, betul? Jadi saya belajar bahwa karena Allah yang selalu aktif dalam hidup saya, membuat saya mau maju lagi. Saya mau aktif lagi untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada pribadi nih yang luar biasa yang bekerja dalam hidup saya. Saya nggak berjuang sendiri. Saya nggak hidup sendiri. Saya nggak struggling sendiri. Saya percaya ada Allah yang hidup, yang menyertai diri saya. Buktinya ini dari kitab Keluaran ini. Nah, selanjutnya dari 10 tulah ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa Allah adalah kebenaran, Allah adalah kasih, Allah adalah Allah yang aktif. Apa lagi? Allah kita adalah Allah yang punya pribadi. Saya mau tekankan ini. Karena ada beberapa orang punya pandangan kayak gini. Allah yang saya tahu itu ya pencipta langit dan bumi aja. Tapi saya nggak tahu kehendaknya apa, pribadinya apa, perasaannya gimana. Iya, saya nggak tahu. Iya betul, punya perasaan. Ini arahnya kemana coba saya bilang? Arahnya kemana? Ke monoteism sama politeism. Sorry. Animisme sama animisme itu ya. Kepercayaan-kepercayaan itu. Bentar, saya buka dulu catatan saya. Ya, jadi ada pandangan dari ini ya, polytheism ya, dari monotheism. Tahu kan ada perkembangannya polytheism, yang artinya bahwa oh ya ini pohon ini adalah Tuhan, tapi kita nggak tahu gimana perasaannya, kehendaknya gimana. Allah kita tidak seperti itu. Dari 10 tulah ini kita belajar bahwa Allah tuh ingin untuk umatnya mengenalnya. Bukan hanya mengenalnya, tapi tahu pribadinya baik, penuh kasih, penuh hikmat, betul? Kebesarannya, kedaulatannya nyata, bukan cuma ada di daerah tertentu doang, iya kan? Sanggup mengalahkan, memalukan dewa-dewi Mesir. Allah yang sanggup membuat Firaun bertekuk lutut. Jadi kita belajar, ya ada pandangan-pandangan bahwa Allah tuh nggak punya kepribadian, Allah tuh nggak punya kecerdasan, Allah tuh nggak punya kehendak. Allah yang kita percaya dari firman Tuhan, Allah yang kita kenal firman Tuhan adalah Allah yang punya kehendak, perasaan, dan kecerdasan, kepribadian. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, ketika kita mengenal firman Tuhan, langsung kontras nih. Apa yang original, apa yang real itu, apa yang nyata itu, yaitu Allah, akan kontras berbeda dengan sesuatu yang mirip. Ngerti? Karena di luar Allah, ya semua yang menyebut ilah-ilah itu adalah penipu dan peniru. Jadi saya bersyukur. Ya, saya bersyukur ketika saya baca firman Tuhan, ada kebenaran yang membebaskan saya. Karena saya nggak tahu apa-apa, betul? Jadi Bapak Ibu, untuk kita ya punya iman, kita bisa berpegang teguh dalam Yesus Kristus bukan karena kekuatan kita, tapi karena pengenalan kita akan firman Tuhan. Makanya kalau ada orang tanya gimana ya biar kita bisa punya iman yang teguh, saya mau katakan gak ada cara lain. Baca dan renungkan firman Tuhan, karena ini adalah firman Allah yang hidup. Ketika Bapak Ibu baca, ya the other penulis dari firman Tuhan ini duduk bersama dengan kita, mengajar kita tuh luar biasanya. Saya kalau misalnya saya bagiin buku saya for free, ya buku kedua, Bapak Ibu bisa update, baca di update, dapetin di link bio saya. Ketika Bapak Ibu baca, kan Bapak Ibu cuma membaca tulisan saya mah nggak hadir di sana, bukan saya maha hadir kok. Tapi kan Allah itu maha hadir. Ketika kita baca firman-Nya
Dan firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang yang mencari Dia akan mendapatkan Dia, betul? Allah ada bersama dengan kita. Dan puji Tuhan, dari firman Tuhan juga kita belajar bahwa ada Roh Kudus yang memberikan terang, pencerahan, sehingga kita akhirnya bisa mendalami ini artinya apa, maknanya apa. Saya mau katakan gini, banyak orang bilang Alkitab susah dimengerti, bukan susah dimengerti, males aja bacanya, nggak lengkap juga bacanya. Cuma maunya singkat hafalan. Loh Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan cuma untuk kita hafalkan, tapi untuk kita ngerti, untuk kita lakukan. Percuma kalau Bapak Ibu hafal, tapi Bapak Ibu nggak percaya dan Bapak Ibu nggak mengerti dan lakukan. Zero, hasilnya nothing. Sedangkan firman Tuhan itu pasti membawa transformasi dalam hidup kita. Jelas kok saya lihat. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya sedang muridkan, ya itu semuanya ngalamin perubahan loh, bukan karena saya. Saya cuma bagikan firman Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang berkata bahwa masa sih firman Tuhan mengubahkan hidup saya, betul. Baca, renungkan. Tapi Kak, saya kan gak sekolah khusus. Iya, tapi jangan lupa ada Roh Kudus yang akan beserta dengan kita. Makanya baca itu lengkap. Ya, saya udah mulai tegas nih kalau misalnya bahas tentang ini ya, pertumbuhan rohani. Ya, karena saya ketemu sama orang-orang yang bolak-balik nanya, hey, kamu udah punya Alkitab, baca sendiri. Iya, baca sendiri. Loh, kita punya tanggung jawab loh. Loh, sekarang baca Alkitab udah di mana-mana Bapak Ibu. Dulu tuh Alkitab masih dibatasin, betul? Hanya beberapa golongan aja yang bisa baca dan untuk bisa mengkhotbahkan. Sekarang kita bisa baca di mana aja, di YouTube ada, ya kan, di internet ada, di TikTok juga ada yang bagiin firman. Ayo baca dong. Ya, saya percaya gini. Justru ketika kita semakin berpikir kritis tentang firman Tuhan, kita akan semakin menemukan bahwa firman Tuhan itu membuktikan dirinya benar. Menarik. Kalau bagi beberapa orang dibilang, kalau bicara tentang agama kita nggak boleh pakai logika. Loh, ketika saya belajar firman Tuhan, saya memakai pemikiran kritis saya, ya, dengan motivasi untuk mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Justru saya mendapatkan harta terpendam itu Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya ada yang katakan bahwa firman Tuhan itu membawa sukacita, that's true, that's really true. Saya udah ngalamin itu. Maka kalau ada orang bilang, ngapain sih kok bisa ngalamin sukacita? Karena Bapak Ibu belum mengalaminya. Betul. Makanya menariknya adalah suksesnya orang-orang Kristen bukan tentang seberapa banyak harta yang dia miliki. Tapi suksesnya orang Kristen adalah tahu kehendak Tuhan, hidup dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melihat hasil dari melakukan kehendak Tuhan, itu doang. Ya, itu doang. Tapi kan banyak orang itu nggak mau, cuma maunya dapetnya sekilas, secuplik. Oh jelas, kalau kita cuma tahu secuplik, kita nggak ngerti dan nggak tahu pola firman Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, mau kita dibahas dari ayat apapun, karena kita tahu polanya, prinsipnya, dasar firman Tuhan, clear, jelas. Nah, jadi kalau baca Alkitab juga jangan cuma kulit-kulit ya Bapak Ibu, jangan. Dalemin. Ya, kenapa? Ini yang banyak orang Kristen tuh juga belum sadarin ya. Firman Tuhan begitu berkuasa loh. Kenapa? Gini, kita belajar hari ini dari peristiwa 10 tulah, itu udah terjadi ribuan tahun lalu. Tapi ketika kita mendalaminya, menemukan prinsip firman Tuhan, menemukan prinsip yang alkitabiah, itu ternyata mempengaruhi iman kita hari ini. Mempengaruhi tindakan kita hari ini. Ketika kita melakukan prinsip itu, berbuah dalam hidup kita, berhasil. Jadi ada banyak orang bilang, gimana ya hamba Tuhan ini kok hidupnya bisa berhasil? Gimana orang ini, orang Kristen ini hidupnya bisa sukses? Sukses dalam ukuran firman Tuhan. Karena kita mengaplikasikan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dulu pernah baca Alkitab. Yang saya aplikasikan bukan firman Tuhan. Strategi saya. Kelar nggak? Kelar hidup saya. Maksudnya, saya sadar saya terbatas. Gak bisa. Kekuatan kita, ya Bapak Ibu, pengharapan kita, itu adalah Allah. Dan gimana kita bisa kenal Allah kalau kita nggak baca firman Tuhan? Akhirnya kita jadi mengenal Allah dari asumsi kita, dari perspektif kita. Allahnya nggak salah. Saya pernah bahas ini
di podcast saya di YouTube, judulnya tentang berpikir kritis itu baik atau buruk. Dan saya senang banget salah satu senior saya tuh mengatakan gini, berpikir kritis, apalagi bicara tentang membaca firman Tuhan, justru kita sedang ya menerima nih desainnya Allah. Kita hidup sesuai dengan desainnya Allah. Why? Karena Allah kita, Allah yang luar biasa itu juga punya kecerdasan intelektual Bapak Ibu. Kenapa? Makanya penciptaan dilakukan begitu rupa. Teratur, sistematis. Ngerti nggak? Harus dibikin dulu space-nya. Dipisahkan dulu air dan daratan, betul? Dipisahkan dulu yang namanya, ya ada lautan, ada daratan. Lalu mulai ada isinya, betul? Firman Allah kepada tanah, firman Allah kepada laut. Lalu Allah juga bikin dulu ada benda-benda penerang baru akhirnya manusia. Kenapa nggak manusia di pertama? Ya abis tuh Adam dan Hawa. Tinggalnya di mana? Masa berenang mulu? Ngeliatnya gimana gelap nih? Kan gitu. Lihat gak? Dari semua perbuatan Allah itu kita bisa mengenal pribadinya Bapak Ibu. Dan pribadi Allah itu, pengenalan pribadi Allah membuat iman kita bertumbuh. Jadi saya mau katakan, saya justru semakin bersuka cita ketika saya berpikir kritis dalam firman Tuhan. Dengan motivasi ingin mengenal Tuhan, ingin memuliakan Tuhan. Maka dalam podcast itu, senior saya mengatakan bahwa yang kita perlu perhatikan sekarang adalah bukan cara kita berpikir kritisnya, motivasi kita dari berpikir kritis. Apakah untuk menjatuhkan hamba Tuhan itu? Apakah untuk merendahkan orang lain? Atau untuk membangun? Karena kan kita belajar ya, Tuhan Yesus sendiri udah mengingatkan kita, hati-hati tuh, tentang hati. Karena dari hati itu kan terpancar kehidupan. Ya, apa yang ada di hatimu itu mempengaruhi tindakan kamu, betul? Nah, saya belajar ketika saya berpikir kritis tentang firman Tuhan, saya justru makin kenal Tuhan. Jadi saya bukan orang yang anti ya, kalau misalnya lagi ada orang berpikir kritis, saya malah dorong nih setiap orang yang saya lagi bimbing, orang-orang yang masuk dalam komunitas saya untuk ayo berpikir, ayo coba cari. Kenapa ya? Ketika orang lain bertanya, saya tanya balik, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Iya kan? Ada yang kemarin bertanya kepada saya, Kak, kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Mana ayatnya Tuhan menciptakan kejahatan? Ini Tuhan menciptakan iblis. Mana ayatnya Tuhan menciptakan iblis? Ya, jadi saya senang untuk bisa, saya nggak mau cuma untuk kasih jawaban, karena saya nggak mau juga melatih audiens saya, Kak enak. Saya nggak mau melatih audiens saya nggak pakai akalnya. Saya justru dorong audiens saya pakai akalmu. Coba cari lagi, baca lagi. Coba baca firman Tuhan tanpa asumsi. Ya, jangan baca terburu-buru. Lah gimana mau dalami firman Tuhan? Cuma kasih waktu 5 menit. Gimana bisa paham? Emang kau kira itu akan langsung wow gitu kan? Kan enggak. Ya, menariknya adalah Allah itu dapat bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Tapi menurut saya yang lebih luar biasa lagi, Allah juga sanggup bekerja melalui cara-cara yang sangat sederhana, biasa. Itu sebabnya kita nggak bisa menilai, apalagi mendikte cara kerja Tuhan. Itulah Allah. Kalau iblis kita bisa dikte caranya, polanya. Gimana cara bisa tahu pola dikte, maksudnya mendikte cara kerja iblis? Ya baca Alkitab dong. Udah tahu kan jebakan-jebakan iblis? Nah, nanti malam saya bahas. Ya, 10 cara iblis itu menjebak diri kita. Why? Ya, kenapa kok bisa tahu? Ya karena dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang iblis jebak untuk Hawa itu jatuh dalam dosa, masih pola yang sama. Makanya iblis itu tidak berubah. Mungkin caranya, strateginya berubah, metodenya berubah. Tapi saya mau katakan polanya sama. Polanya sama. Nah, makanya kita pentingnya baca firman Tuhan, gak cuma kita bisa kenal Allah, kita bisa kenal diri kita, dan kita bisa kenal sesama kita, termasuk si iblis ini. Ya, nanti malam saya bahas jam 8 sampai jam 10. Mantan juga jebakan gak tuh? Aduh, jangan dong, kasihan. Masa mantan disamakan sama iblis? Gimana? Ya, iya betul. Iblis menggunakan 99 kebenaran demi satu kesesatan. Makanya jangan percaya sama perkataan iblis. Ya, karena iblis adalah bapak dari segala pendusta.
Ya, jadi jangan pernah percaya sama perkataan iblis. Menariknya adalah setiap perkataan Allah itu benar. Tapi banyak manusia enggak mau percaya sama perkataan Allah. Why? Why? Coba di toel dulu nih palanya. Why? Padahal semua perkataan Allah itu benar. Kenapa kita nggak mau percaya kepada Allah dan kita langsung melakukan? Tapi kenapa kalau kita denger nih hasutan iblis, katanya menarik. Padahal kita tahu kita akan jatuh lagi. Ini ada yang mau nanya lagi, Ezra Jo. Tadi saya mau katakan kenapa tadi saya mention bahwa Allah itu terlibat dalam penciptaan. Karena panteisme itu, jadi panteisme ini deket-deket sama ini. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan teman-teman kita ya, itu dari akarnya meskipun mereka menyembah dewi-dewi yang banyak, akarnya itu ini panteisme. Bahwa memang Allah ada dalam ciptaan, Allah masuk dalam penciptaan, tapi Allah jauh di sana. Awalnya itu akhirnya banyak dewa-dewinya. Tapi kan menarik, kalau itu dewa, kenapa cuma ngerti ya, di agrikultur, di cuaca beda, ngerti gak? Kok ini dewa tapi terbatas gitu. Makanya harus ada dewa-dewi yang banyak, gitu. Kalau Allah kita satu yang esa gitu ya, Allah kita esa. Dan itu cukup bagi kita, Bapak Ibu, itu cukup. Ya, itu. Kemarin saya bahas ini karena saya perlu bahas tentang pandangan-pandangan antiteistik. Termasuk ya beberapa orang yang suka untuk bagikan gambar Yesus dan iblis itu lagi panco. Itu nggak alkitabiah. Kenapa? Karena kelihatannya Allah tuh berperang dengan iblis. Yang artinya mereka setara. Padahal kan enggak. Allah itu pencipta kok. Malaikat itu kan ciptaan. Lihat bedanya. Udah jelas pasti Allah yang menang. Kita lihat kita poyu endingnya. That's why menariknya iblis itu tahu firman Tuhan. Dia tahu ending hidupnya. Tapi dia nggak bertobat. Atau nggak bisa bertobat. Lihat. Makanya kita puji Tuhan masih bisa bertobat Bapak Ibu. Ngerti nggak? Iblis itu tahu nggak semua tentang firman Tuhan? Tahu. Iblis itu tahu bahwa Allah itu berkuasa, ya kan? Makanya dari kitab Ayub kita belajar bahwa iblis nggak bisa melakukan sesuatu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi itu yang gambar Yesus dan iblis itu dan Yesus lagi panco itu nggak alkitabiah. Iblis nggak maha tahu, dia nggak tahu isi hati kita. Betul, dia cuma tahu pikiran dan tingkah laku kita. Ya, makanya gini, hati-hati dengan pandangan bahwa ya ini antara kebenaran dan kejahatan lagi berperang gitu. Ya, tapi in the end kita lihat dalam firman Tuhan akhirnya kebenaran yang menang. Dan itu menjadi suatu pengharapan bagi kita bahwa kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau tetap percaya dan mengasihi Tuhan sekalipun kita ngalamin penderitaan karena tahu endingnya. Kita bersama dengan Allah dalam kemuliaannya. Ya. Itu namanya dualisme pandangannya. Jadi tadi ada dualisme, ada polytheism, ada monotheism. Thank you Karugo. Ada pantheism juga. Nah, kalau misalnya tentang deism itu adalah kuasanya Allah ada, dan ya Allahnya kayak jutek gitu, kayak cuek, kayak nggak terlibat dalam kehidupan kita. Itu pandangan-pandangan antiteistik. Oke, lanjut. Jadi kita belajar tadi ya, mengenal Allah dulu nih fokusnya. Kita belajar mengenal Allah dalam Keluaran 12 tadi. Ya, gimana Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya saya ngomongnya Bapak Ibu, nanti diomelin. Kemarin saya ngomong Bapak Ibu di Zoom, jangan manggilnya seumuran kok. Sorry. Kayak cuma nyiptain doang kan Kak? Iya. Tadi ya si deism ya. Jadi deism itu dia pasif di sana, tapi kalau pantheism penekanannya gini. Iya, Allah itu bisa bermanifestasi dalam bentuk apapun. Ini ngaruh-ngaruhnya ke New Age. Iya, jadi Allah itu bisa bermanifestasi dirinya terhadap apapun wujud yang dia miliki, apapun wujud yang dia mau di dunia ini. Tapi dia nggak punya yang namanya perasaan, kehendak, sama kecerdasan.
Makanya dia bisa, yaitu kalau New Age kan ya kita adalah bagian dari Allah juga. Agak-agak mirip tuh. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kelihatannya kayaknya kalau New Age itu kayak bener, karena kayak kita juga adalah bagian dari Allah. Kelihatannya kayak bener. Makanya kita perlu untuk belajar yang original, Bapak Ibu. Kita perlu belajar firman Tuhan. Saya senang banget sama perumpamaan kayak gini. Bicara tentang duit palsu, teknologinya makin canggih. Kita nggak bisa untuk terus belajar. Oke, yang palsu sekarang update gini, yang palsu oke berkembang nih, ini capnya ini segala macam tulisannya, nggak bisa. Karena yang palsu itu makin bagus, makin kelihatan sama yang mirip. That's why kita harus belajar sama yang original. Kita harus belajar sama yang ori. Kita harus baca firman Tuhan untuk bisa membedakan mana yang bukan firman Tuhan. Ya, makanya saya lebih banyak untuk menekankan, ayo baca firman lagi. Kenapa? Karena saya juga harus diuji nih. Saya berdasarkan firman Tuhan atau enggak? Makanya kalau ada yang nanya, ini komal apa ya, oneness atau tritunggal? Saya katakan dengerin aja sampai akhir dan nilai sendiri. Apakah saya pengajaran Alkitabiah atau enggak? Kan kita juga sebagai pengajar, sebagai pemimpin rohani, kita kan perlu berhati-hati juga. Betul? Jangan sampai kita mengajarkan ide kita yang bukan firman Tuhan. Ya, makanya kita semuanya pemimpin rohani bertanggung jawab terhadap firman Tuhan, jemaat juga. Meskipun beberapa orang bilang, ya saya kan cuma jemaat rohani. Jangan jadikan itu tameng untuk Anda nggak mau baca firman Tuhan. Jangan. Ya, kenapa? Karena di hadapan Tuhan, Anda juga salah memberhalakan, menjadikan hamba Tuhan sebagai pengganti Allah. Hamba Tuhan ini nggak salah. Hamba Tuhan ini udah menjaga hidupnya untuk taat, untuk berhati-hati, untuk waspada. Tapi jemaat juga jangan buka celah. Sampai sini paham ya? Jadi saya juga dorong nih semua audiens saya untuk ayo baca firman Tuhan. Jangan hanya mengandalkan saya. Cek lagi firman Tuhan ini bener gak ayatnya. Ini kok tadi gak ada kata kemudian, kakaknya baca kemudian. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Jadi kita perlu sama-sama semuanya bertanggung jawab. Yang di jemaat juga harus jaga diri. Kita jadi pemimpin rohani juga harus jaga diri. Jaga hati. Oke? Nah, bicara tentang tadi monoteisme ya. Jadi kan perkembangannya gini loh. Monoteisme kan kita udah lihat ya. Pemilihan Allah kepada bangsa Israel yang disebut sebagai umatnya kan, supaya Allah itu memilih nih Israel sebagai umatnya yang teokratis. Ya, pemerintahan itu dipimpin sama Allah langsung. Ngerti ya? Tapi kan karena bangsa Israel kita mau sama kayak bangsa lain gitu, kita juga mau. Kita nggak mau ketinggalan zaman, kita mau up to date sama bangsa lain kan gitu. Jadi Allah mengatakan kepada Samuel kan, bahwa mereka menolak aku. Mereka menginginkan raja lain karena mereka menolak aku. Padahal Allah sebagai pemimpin mereka tuh udah enough, more than enough bahkan. Nah, jadi dalam perkembangannya sehingga ada politeisme itu, tadi ada nanya ya, sehingga perkembangannya pada politeisme itu, saya buka lagi ya. Akhirnya politeisme itu jadi menyembah ilah-ilah, yang artinya ya penyembahannya bukan kepada Allah. Saya buka catatan saya dulu. Ya, penyembahan kepada banyak ilah tuh ya cabang-cabang dari iblis itu kan. Karena kan iblis juga antek-anteknya banyak. Nah, sambil saya buka, ada yang mau berbagi lewat kolom komentar aja. Belajar apa dari 10 tulah ini? Kita udah selesai ya, 10 tulah. Apa yang bisa dipelajari dari sudut pandang manusianya, dari sudut pandang Allahnya, belajar apa? Apalagi dari ini nih, dari tentang dosanya, tentang akibat dari ketidaktaatan kepada perkataan Allah. Coba bisa, silakan. Saya sambil buka. Jangan bebal tuh. Tadi ada kan akun jangan suka bebal. Mana tuh akun? Mana tuh akun? Cuma numpang lewat ya? Nggak apa-apa. Saya nggak ngomelin kok. Cuma tadi saya keinget aja ada namanya. Tadi itu saya mau bahas tentang Allah ya. Ya, saya tadi mau buka tentang Allah, terus iya, jadi kalau misalnya ada yang bingung ya baca firman Tuhan, ini apa Kak maksudnya? Keluaran 12 ayat pertama. Baca aja langsung semuanya nggak usah nanya-nanya. Ngerti nggak? Itu kan
Kita kan semuanya lengkap kan, Alkitabnya sama, kecuali Alkitab Anda berbeda. Kemudian ada yang baca Alkitab dari AI, oh tolong. Baca aja langsung dari Alkitab Sabda ya kan, aplikasi Alkitab yang ada. Jangan langsung sembarang buka website ya, hati-hati juga karena kita nggak tahu penulis websitenya, pemilik websitenya tujuannya apa. Hati-hati. Ya, even sekalipun saya mau katakan dia adalah seorang lulusan teologi, tapi menurut saya perlu berhati-hati. Makanya kita perlu punya hikmat ya. Pesannya baca Alkitab. Iya, betul. Orang di bawahnya ada penjelasannya kok. Baca aja Keluaran 12 seluruhnya. Oke, gini Bapak Ibu. Jadi bicara tentang pandangan antiteistik tadi ya. Tadi ada bilang ya, nama ininya ya, jelasin aja namanya ya. Nggak enak. Ya intinya tadi saya mau katakan kalau deisme itu ya, itu fokusnya kepada Allah itu transenden. Allah itu jauh. Jadi setelah Allah menciptakan segalanya, udah Allah nggak terlibat dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu pribadinya, kita nggak tahu kehendaknya gimana, kecerdasannya seperti apa, nggak tahu. Itu kayak sebuah misteri. Ya makanya kan ada kan pandangan orang, iya Allah tuh jahat banget sih. Kirain kita salat tinggal main hukum aja, nggak ada ngajarin kita, nggak ada kasih kita. Kita nggak kayak gitu. Selanjutnya, pantheism itu adalah segala sesuatu adalah Allah dan kita adalah bagian Allah. Ini kan kayak New Age punya ya. Ya, kayak Oprah Winfrey itu ya. Ya, bahwa kita juga bagian dari Allah. Nah, ada kan orang-orang yang memegang pantheism ini. Jadi akhirnya bahwa, ya ini adalah Allah saya. Apalagi ini adalah penyelamat saya. Ini Allah yang menyelamatkan saya kalau saya bibirnya lagi kering, kayak gitu. Ngerti ya? Saya ngomong ini. Nah, makanya Yakobus itu menentang orang-orang yang Kristen yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Karena itu bisa berpengaruh gini loh Bapak Ibu secara nggak langsung. Allah itu udah menyatakan kasih karunianya. Ya, Allah kita itu besar kasih karunia dan dia mau menyatakan kasih karunia. Kok kita bisa menyia-nyiakan kasih karunia, ngerti? Karena ternyata tidak semua dewa-dewi atau ilah-ilah yang lain itu ya sama kayak Allah kita yang punya kasih karunia dan mau menyatakan kasih karunianya. Ya, kalau dualisme itu ini coba kita buka dulu Matius 5. Saya bahas ini kenapa waktu itu ya, Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga. Oke, dualisme itu kan bicara tentang ini ya, konsep sebab akibat, hitam putih. Kalau lo baik, pasti lo akan terima yang baik. Kalau lo jahat, lo akan terima yang jahat. Tapi kalau firman Tuhan, nggak gitu. Betul? Ini Yesus katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang artinya, kita melakukan kebenaran, kita dapat penganiayaan kok. Ya, jadi itu nggak alkitabiah. Lalu Galatia 6 ayat 7 saya bacakan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan orang, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ini apa ini Kak? Ini tabur tuai. Tadi bilangnya tabur tuai itu apa ini? Ya, konteksnya gini, kalau bahas dari Galatia 6 ayat 7, konteksnya adalah siapa yang menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Siapa yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Makanya Paulus katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak jadi lemah. Sampai sini paham ya? Jadi bicara tentang konteks tabur tuai ini lebih dari sekedar konsekuensi dosa. Ya, dan kita nggak bisa nih, kita berbuat baik supaya kita dapat kebaikan. Oh salah, kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan. Kalau kita berbuat baik untuk mengejar kebaikan, saya mau katakan itu bukan kebaikan di depan Tuhan Bapak Ibu. Itu cuma untuk kamu melayani dirimu sendiri, hey, gitu ya. Kok kayaknya kakak sekarang udah tegas banget ya? Iya Bapak Ibu, jadi saya udah lebih sering ngajar ya, jadi kayak udah mulai ini nih, penekanannya udah lebih kenceng. Saya sadar. Yang menabur akan menuai, apakah sama kayak karma Kak?
Beda. Tadi saya bilang beda. Karena buktinya kita menabur kebaikan, kita terima penderitaan. Yesus melakukan yang baik, lebih banyak mendapatkan penderitaan. Justru menurut saya kasihan. Kasihan kalau orang tuh yang hanya hidupnya itu berdasarkan karma. Karena dia melakukan sesuatu, tindakan itu karena ketakutan. Supaya saya menerima kebaikan, saya harus kebaikan. Saya harus melakukan kebaikan. Supaya saya dikasih orang, saya harus mengasihi. Ngerti gak? Dia doing something good itu sebenarnya untuk dia. Dan didasari karena ketakutan, dia gak mau, dia dirugikan. Capek gak? Capek. Kalau kita melakukan kebaikan karena Tuhan, aku ingin menyenangkan Tuhan, kan motivasinya beda. Kalau yang suka nyebut-nyebut semesta itu panteisme gak? Saya belum pernah ketemu sama orang kayak gitu. Perlu diajak ngomong, Kak Rogo, ajak ngomong. Karena kan kadang-kadang ini aja ya, latah aja ya, kan kayak semesta mempertemukan kita gitu kan. Terus kayak beberapa orang nggak tahu maknanya, bahkan beberapa orang nggak tahu itu berdampak bagi teologi mereka. Makanya ini loh, tren ikut-ikutan, latah. Jadi kalau saya sih sebenarnya saya nggak bisa untuk menghakimi orang dari tulisannya. Saya lebih tertarik untuk kita ngobrol yuk gitu kan. Kalau kaitan sama reinkarnasi juga reinkarnasi ya, beda ya. Yesus itu inkarnasi. Reinkarnasi itu kesian sebenarnya. Makanya sebenarnya saya juga rindu tuh waktu itu, pengen tuh bikin seru nih kayak bikin buku untuk ke arah sana, tapi saya package-nya dikemasnya berbeda, bahas isunya. Jadi dibalik dari karma itu ada satu celah yang membuat mereka jadi putus pengharapan. Nah itu kita bisa masuk orang percaya, bahas ke itu. Agnostik lebih ke humanisme. MTD itu apa sih MTD? MTD itu apa MTD? Tolong, saya nggak tahu itu apa itu MTD. Dari tadi Kak Mike. MTD itu apa? Apa itu MTD? Mall Trade Depok. Ye. Oke. Kalau ngomongin agnostik ya, jadi gini. Agnostik itu adalah pandangan yang melihat bahwa kebenaran mutlak itu nggak mungkin. Jadi nggak ada yang pasti namanya di dunia ini. Lihat ya. Berarti biasanya kalau orang kayak gitu, yang kelihatannya adalah apa? Dia bilang kayak gini, ya udah, gue coba aja semuanya. Siapa tahu ada yang lolos. Nah, lo kira baju merah jangan sampai lolos kan gitu. Jadi akhirnya ya dia melakukan semua agama, siapa tahu ada yang lolos. Siapa tahu ada Allah yang mendengar mereka. Ini kan case-nya sama yang Paulus hadapin kan di terhadap orang-orang Yunani kan. Aku akan mengajarkan engkau Allah yang belum kau kenal. Karena aku menemukan ada sebuah mezbah tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Nah. Jadi kalau secara pengetahuan Allah tuh nggak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, maka Allah nggak ada. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, biasanya saya balikin ke dia. Oh, berarti sesuatu tuh nggak ada yang pasti ya. Berarti saya juga nggak bisa percaya sama kamu ya, karena kamu nggak pasti juga. Ya, dibalikin aja kayak gitu mah. Orang-orang kayak gitu mah di mirroring aja Bapak Ibu. Enggak, menurut saya ini pasti loh. Tadi katanya nggak ada yang pasti, ya udah. Saya juga nggak mau percaya sama perkataan kamu. Gimana? Kalau ateisme itu adalah satu kepercayaan yang menyangkal keberadaan Allah, atau menyangkal bahwa ini loh Allah yang ada di Alkitab itu ada, nyata gitu. Nah, jadi menurutnya bahwa menariknya adalah dari Mazmur, saya baca ya, Mazmur 10 ya. Ini udah pernah dibahas dalam kitab Mazmur. Menarik ya.
ternyata firman Tuhan tuh udah membahas isu-isu ya yang udah ada nih dari zaman dulu sekarang sampai nanti. Ya karena sebenarnya peradaban manusia tuh bisa berkembang Bapak Ibu, teknologi bisa canggih, tapi kecenderungan manusia tuh nggak pernah berubah. Iya, kita makin pintar, tapi kecenderungan kita untuk jatuh dalam dosa di area itu aja nggak berubah. Nah, that's why firman Tuhan tuh cukup bagi kita, jadi pegangan kita untuk iman dan praktika kita. Nah, saya mau baca dari Mazmur 10 ayat 4b. Firman Tuhan katakan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Jadi karena nggak ada Allah, ya, jadi dia bilang nggak akan ada yang menuntutnya, hidup bisa seenaknya. Ya, lanjut. Mazmur 14 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Belum berhenti. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi karena dalam hatinya dia tidak mau percaya bahwa Allah itu ada, apa yang terjadi? Busuk dan jijik perbuatan mereka, lalu tidak ada yang berbuat baik. Jadi kehidupan manusia, ya, orang bilang kita jangan menilai dari yang kelihatan. Tapi kalau saya percaya dari dalam hatinya manusia itu akan terlihat dari kehidupannya. Ya, firman Tuhan katakan busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kenapa? Karena hati bebal, nggak mau mengakui Allah itu ada. Bahwa yang menjadi standar kebenaran adalah dirinya sendiri. Nah, itu kan jebakan iblis kan kepada Hawa kan. Kamu gak perlu Allah untuk bisa membedakan mana baik dan jahat. Kamu bisa tentukan sendiri. Lalu hasilnya Hawa bisa tentukan sendiri yang baik. Gak bisa. Yang menurut Hawa baik ternyata gak baik. Kejatuhan semua manusia. Ya, jadi itu kita baca lagi Efesus 2 ayat ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itu adalah kondisi kita dulu, tanpa Kristus. Kita nggak dapat bagian dalam setiap janji yang Allah telah nyatakan bagi Israel. Kita hidup sebagai orang yang nggak punya harapan. Kita juga sebagai orang yang nggak punya Allah. Nah, kelemahan sebenarnya dari pandangan ateisme ini adalah mereka yang mengklaim ya bahwa ya standar benar dan salah itu dari mereka. Yang ada dan gak ada itu dari mereka. Tapi kan kalau kita orang percaya, kita belajar standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Yang firman Tuhan katakan itu benar, itulah benar. Yang firman Tuhan katakan salah, itulah salah. Kenapa? Karena kita nggak bisa membedakan mana baik, ya, mana jahat, mana benar, mana salah. Nggak bisa. Setiap kali kita merasa benar, kita lakukan, hasilnya salah. Setiap kali kita merasa diri kita sangat pintar, kenyataannya nggak pintar. Dan peristiwa itu menyadarkan kita perlu pribadi yang tidak terbatas, yang hikmatnya tidak terlampaui, ya kan, yang luar biasa, yang berkuasa dalam hidup kita, Allah. Gitu. Terus gimana? Ada buktinya nggak Kak kalau tentang rasional keberadaan Allah? Ada dong. Saya mengutip pandangan Thomas Aquinas ya. Yang pertama adalah argumentasi kosmologika. Jadi argumentasi kosmologika ini adalah keberadaan Allah itu penyebab utama kehidupan. Ya, semua yang ada dalam dunia ini secara kosmologi itu ada sebabnya. Kalau dibilang itu karena ledakan, aneh. Kalau ledakan kita semuanya mukanya random, gak ada yang cantik, gak ada yang ganteng. Ya nggak? Mata kita nggak dua, ya mungkin telinga kita dua, mungkin apalagi apa nih? Mungkin jidat kita 5 kan random, betul? Kalau misalnya berasal dari ledakan. Nah, kalau misalnya argumentasi teleologikanya, keberadaan Allah itu menyebabkan adanya aturan, adanya keteraturan nih dalam penciptaan, dalam alam semesta. Kenapa alam semesta bisa sistematis ini kan? Nggak tiba-tiba malaikat, gue lagi bosan ya, gue gelap dulu bentar, mati dulu kan? Enggak kan?
Ngerti gak? Alam sekitar yang terjadi ini kan membuat kita sadar bahwa ada Allah di balik semua alam semesta ini sehingga bisa tersusun, rapi, teratur. Nah, itu argumentasi teleologika. Pasti ada penyebabnya. Ada lagi argumentasi antropologika atau moral, yaitu keberadaan Allah itu sebenarnya diwujudkan dengan adanya kesadaran moral dan sejarah dari umat manusia. Bahwa akhirnya manusia menyadari bahwa manusia itu perlu yang namanya pribadi yang menjadi penetap standar, karena kita nggak bisa untuk menetapkan standarnya masing-masing. Jadi misalnya kayak gini ya, dari argumentasi antropologika ini adalah kecerdasan, emosi, tindakan, dan kesadaran manusia itu menyadarkan kita untuk membutuhkan ada suatu pribadi yang harus lebih tinggi daripada kita, yang menyediakan standar kebaikan bagi manusia. Nah, karena adanya standar kebenaran, jadi jelas nih mana yang jahat, mana yang benar. Betul? Bukan Allah yang melakukan kejahatan, tapi ketika Allah menjadi standar kebenaran, langsung clear nih, jelas. Yang gak sesuai dengan standar ketetapan Allah itu yang jahat. Ya. Nah, jadi secara universal manusia itu mencari kok pribadi yang lebih berkuasa, ya lebih baik ya kan daripada diri sendiri. Terakhir adalah argumentasi ontologika. Ontologika ini adalah yang tidak terbatas ya. Jadi manusia ini kan punya ide, punya pandangan tentang sebuah pribadi yang sempurna gitu ya. Ya ini nggak mungkin kita ini manusia ini kita berasal dari manusia yang terbatas. Maksudnya gini, kita menyadari manusia kita diri ini terbatas dan kita menyadari kita membutuhkan pribadi yang tidak terbatas gitu ya. Nah, jadi penekanannya adalah kita akhirnya mencari ada nggak ya makhluk yang tidak terbatas. Saya aja lemah. Ada nggak sih pribadi yang tidak terbatas, yang ajaib, yang lebih berkuasa daripada saya. Itu ontologika. Tapi dari 4 argumen ini itu tidak menuntun kita pada keselamatan. Itu hanya baru ini doang nih, brainstorming doang gitu ya. Nggak ada yang menuntun kita untuk mencari, untuk menginginkan juru selamat. Sehingga kalau kita lihat dari firman Tuhan, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Artinya kita nggak bisa untuk menciptakan ide kita sendiri tentang Allah. Nah, menariknya Allah yang kita kenal dalam firman Tuhan adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang memperkenalkan dirinya, bukan kita yang cari Allah di mana ya, Allah itu gimana ya, bukan. Allah yang pertama kali memperkenalkan dirinya, Allah yang aktif untuk kita bisa mengenalnya. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa menyangkal nih keberadaan Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, punya kesadaran nih perlunya Allah dalam hidupnya. Saya bacain yuk, Roma 1. Nih firman Tuhan berkata, kalau ada orang bilang gini, adakah orang yang gak mengenal Allah? Nah, kita baca dari firman Tuhan, jawabnya apa? Roma 1 ayat 19-21. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Yang artinya apa? Manusia itu karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, mereka tuh saksikan kebesaran Allah, kehadiran Allah dalam hidup mereka, tapi mereka yang menyangkal. Lihat ya, mereka yang menyangkal dan tidak memuliakan Allah. Akhirnya pikiran mereka jadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh jadi gelap. Kita masuk ke Roma 2 ayat 14-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat tetapi menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka,
Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil akan yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi kita perhatikan ya, bahwa sekalipun ada bangsa-bangsa yang gak punya hukum Taurat, tapi sesungguhnya itu sudah tertulis dalam hati mereka. Dan hal itu membuat kita mengerti bahwa manusia itu sebenarnya udah menyaksikan kok. Bahkan setiap kali saya membagikan renungan firman Tuhan, saya selalu merindukan gitu ya, orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan bisa mendengarkan tentang Tuhan. Urusan mereka mau terima atau enggak, dengerin atau enggak itu bukan urusan saya. Nah, jadi Allah itu sudah ada ya sebelum segala sesuatu diciptakan. Ibrani yang 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya, ketika kita udah berpaling ya, kita dari dosa lalu kita berpaling kepada Allah, kita percaya bahwa Allah itu ada ya, dan Allah itu memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ya, halo, shalom, KJ. Tadi saya tadi pagi atau kemarin saya lagi scroll Komal ya. Namanya Kak Jaja Miharja ya. Ya, ex Xavier. Ya, amin, God bless you. Saya baru baca-baca nih ya. Apalagi 8-bit hadir, Gereja Ortodoks Palembang hadir. Kak Ni, halo hadir. Kak Mike udah ya, Pak Ting, Kak Wian. Ya, kalau menurut pandangan Kak Stella, Tuhan Yesus itu monofisit atau divisit. Terlalu dalam ya bahasa ya. Ya, bacain 2 Timotius 3 ayat 16 Kak. Oke, saya bacain 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya berhenti dulu sini ya. Saya senang banget ayat ini. Thank you. Nih Gereja Ortodoks Palembang. Jadi menariknya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah yang tercatat dalam firman Tuhan dikatakan apa? Bermanfaat untuk mengajar. Ya, membuat kita tahu mana salah, mana benar. Betul? Gak cuma sampai situ, untuk menyatakan kesalahan kita. Oh, ini tuh gak boleh. Oh, ini salah, ini keliru. Tapi gak cuma untuk menyatakan kesalahan kita aja. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Makanya firman Tuhan itu membongkar kita, segala dosa kita, apalagi masa lalu kita, kebodohan, ketidaktahuan kita, untuk kita sadar bahwa, oh, saya perlu kebenaran. Sehingga kita bisa memperbaiki nih kelakuan kita. Betul? Dan gak cuma memperbaiki kelakuan, tapi untuk juga mendidik kita untuk berada dalam kebenaran. Bagus banget. Lengkap ya. Lengkap. Gak cuma untuk menegur kita, gak cuma untuk membongkar kesalahan kita, tapi firman Tuhan juga untuk memperbaiki kita dan mendidik kita untuk stay berjalan dalam kebenaran. Maka saya mau katakan, ya, menerima Yesus Kristus adalah salah satu pengalaman luar biasa. Tapi yang banyak orang lupakan adalah berjalan bersama dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah challenge yang lain lagi gitu ya. Menerima semua perbuatan Yesus di awal-awal pertobatan kita itu sangat luar biasa. Tapi kita perlu sadar bahwa kita perlu nih untuk tetap berjalan bersama dengan Yesus. Hidup di dalam Yesus, nah itu tantangan selanjutnya. Ya, tapi jangan merasa bahwa berat sendiri, enggak. Ada Roh Kudus nih yang jadi jaminan kita. Ada Allah juga yang menjadi sumber kehidupan kita, dan ada Yesus yang menyertai, yang menjadi pendoa syafaat dan imam besar agung kita. Oke? Dari hal itu membuat kita mau aktif ya, untuk mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mau hidup dalam kebenaran, mau melakukan yang benar. Karena tahu
bahwa ada Allah, ya Tritunggal yang ada menyertai kita. Buat apa kita takut? Amin. Proses ya proses, jalanin, jangan hindarin. Tantangan ya tantangan, hadepin dong. Jangan jadi orang Kristen yang mentalnya yupi. Ya jangan. Karena Allah memanggil kita, bahkan Allah sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Iya, posisi kita udah jadi lebih dari pemenang dalam Kristus. Tinggal kita nih untuk menghidupinya, menunjukkannya. Gitu ya. Saya baca dulu dari atas. Jadi Tuhan atas dirinya sendiri, ya berpola, ya Edbit, ya moralistik, theocratic deism. Nanti deh saya coba itu apalagi itu MTD. Naturalisme ini apa ya? Permainan bola kah? Permainan bola kah? Oke, saya baca lagi dari bawah. Ya, amin, ya, amin, betul, iya Kak Queen, ya jempolnya, thank you Pak Ting. Oke, banyak kasih ini ya, iya shalom. Ya, thank you semua yang bantu like. Saya mau update Bapak Ibu. Jadi kemarin hari Sabtu saya udah kasih makanan gratis, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terlibat, mau itu support dana maupun support doa, support semangat. Jadi kemarin akhirnya setelah waktu itu kan bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, lalu akhirnya bisa dilanjutin lagi bulan ke-10, bisa bagiin makan gratis lagi. Cuma kemarin tuh saya mungkin tadi nggak denger ya di awal-awal ya. Jadi menariknya kemarin tuh adalah masa yang sangat panjang untuk saya membagikan gitu. Jadi kan saya kan kalau bagiin makanan gratis itu kan nggak cuma di satu area tertentu, tapi kan saya pengen pindah-pindah gitu ya. Tujuannya adalah supaya lebih merata aja. Nah, terus akhirnya kemarin setelah saya ngobrol sama salah satu kenalan saya, kan kemarin ada yang minta untuk daerah Bekasi, ya kan? Karena 2 audiens saya di daerah sana. Terus ketika kita ngobrol-ngobrol dengan cuaca sekarang dan persiapan yang ada, kayaknya belum memungkinkan gitu. Kan perlu ada tim juga ya gitu. Nah, akhirnya ya udah saya coba bagiin sendiri aja. Ya di daerah Jakarta, pinggiran Jakarta lah gitu. Nah, yang menariknya adalah kan saya coba lingkungan yang baru ya, daerah yang baru. Ternyata susah banget untuk menemukan orang-orang yang membutuhkan. Dengan spesifik apa nih? Khususnya pemulung, pengemis, lalu ini loh, kuli-kuli kasar, tahu nggak? Yang sebenarnya nggak ada kepastian gitu ya untuk mereka hari itu kerja apa. Nah, saya tuh terbeban tuh untuk di 3 area itu. Nah, akhirnya coba dicari di area lain itu. Pokoknya total saya keliling tuh 2 jam. Itu 2 jam udah naik motor loh, bukan naik mobil. Karena tuh saya pernah coba keliling kasih makanan lewat mobil. Kesannya orang-orang itu berbeda. Orang-orang itu malah akhirnya jadi minta banyak gitu ya. Sedangkan saya tuh kalau misalnya kasih, saya udah hitung di area itu ada berapa gitu. Kok jadi minta untuk orang rumah gitu kan. Jadi ya kita perlu berhikmat juga. Akhirnya saya lebih banyak pakai motor supaya lebih ringkas dan first impressionnya orang tuh nggak wah gitu ya. Nah, akhirnya bagiin makanan gratis itu. Makanya setelah coba, kok jarang nih ketemu, coba cari lagi. Oh, susah lagi nih ketemu, coba cari lagi di daerah lain. Tapi puji Tuhan akhirnya 20 porsi kemarin udah bisa dibagikan. Terima kasih untuk dukungan doa dan supportnya. Saya percaya bahwa kalau ini adalah visi Tuhan, maka Tuhan yang akan membukakan jalan untuk visi ini dapat tetap terjadi ya. Nah, kemudian kemarin itu juga ada yang bilang biasanya sore-sore banyak Kak. Iya, tapi saya fokusnya di siang tuh. Di siang sekitar setengah 12-an gitu. Kemarin tuh sore-sore pernah karena pas lagi puasa kan. Jadi saya bagiin makanan gratis itu karena memang lagi buka puasa, ya udah sore aja. Emang sore banyak sih kalau di pinggir-pinggir jalan. Karena kan mereka udah tahu ya, orang-orang pasti akan butuh. Orang-orang pasti akan mau bantu mereka. Itu. Terus kemarin ada lagi yang bilang kayak gini, Kak mau lagi dong tapi mungkin di area yang berbeda. Boleh, terus didukung dalam doa. Karena saya juga rindu gitu ya untuk punya pelayanan misi di area-area lain. Tapi pastinya kita perlu adanya strategi perencanaan dan persiapan yang ada. Supaya kita tuh ketika melakukan hal itu nggak cuma sekali 2 kali gitu. Kalau saya rindunya pelayanan itu nggak cuma, oke sekali bagiin ini, tapi secara kontinu. Ya, makanya kalau kita mau pelayanan, misalnya pelayanan penjara atau pelayanan rumah sakit gitu. Oke, kalau rumah sakit mungkin
pasiennya bisa berubah-berubah. Tapi kalau misalnya kita mau case-nya kayak misalnya ini misalnya perempuan-perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suami, kan ada ya komunitas gitu ya, panti jompo seperti itu. Lalu ada yang panti jompo emang khusus orang-orang tua, ada yang khusus pelayanan komunitas kumpulan orang-orang gila gitu ya. Apalagi panti asuhan, menurut saya tuh nggak bisa sekali datang. Kalau kita mau terlibat dalam hidup mereka, kita harus atur 6 bulan. Ya 6 bulan maksudnya sebulan sekali. Tujuannya apa? Maksudnya kita kasih dampak gitu loh. Kalau itu cuma sekali datang, dampaknya apa? Kalau saya lebih mikirnya ke sana gitu. Tapi kan kalau case-nya sekarang adalah emang mau tujuannya memberikan kepada orang yang membutuhkan, ya supaya mereka bisa semangat bekerja, mereka tahu ada Tuhan yang pelihara mereka, ya kan, mereka jadi semangat lagi untuk kerja gitu ya. Itu berbeda konteksnya. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah kita mau terlibat, mau memberi dampak, ya nggak bisa cuma sekali 2 kali. Saya mikirnya sampai ke sana. Nah terus jadi akhirnya saya bilang, iya didukung doa aja supaya nanti Tuhan buka jalan. Kalau memang Tuhan percayakan lagi ya program lain dalam pelayanan kami Kostela Ministry. Kemudian di tengah bulan ya, ini 8 hari lagi buku ketiga akan saya launching, buku renungan dari Kitab Filipi. Saya melihat bahwa ada begitu banyak orang yang masih ternyata perlu gitu ya baca-baca buku renungan. Saya awalnya tuh kayaknya kalau buku renungan orang bisa carilah di internet gitu. Tapi ketika saya ketemu sama banyak orang di TikTok ini, ternyata masih banyak orang yang perlu buku-buku seperti ini gitu. Jadi saya bikin buku renungan firman Tuhan ya, mungkin setahun sekali, nanti lihatlah kesanggupannya gimana. Jadi saya kalau bikin buku tujuannya adalah untuk saya bisa memberitakan kebenaran. Entah itu saya kemas untuk orang-orang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya. Makanya saya bikin buku pengajaran, buku penginjilan, buku motivasi, ya kan, buku renungan gitu. Audiensnya beda-beda. Tapi karena saya penginjil, jadi saya pasti pembahasannya kata-katanya sederhana, nggak jelimet gitu ya. Dan khususnya buku renungan, kalau nanti udah launching Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti beli, itu nanti akan dialokasikan setiap hasil penjualan buku renungan, itu untuk membantu ya saudara-saudara kita new believers, sehingga mereka bisa terbantu untuk beli kuota dan mereka bisa join ke kelas-kelas pemuritan. Itu terus apalagi ya? Oh iya, yang komunitas Babas tadi itu udah berjalan sekali. Saya nggak tahu nih ada yang nongol nggak di sini yang masuk ke oh iya, ada tadi satu yang masuk ke komunitas lintas denominasi itu. Jadi tujuannya lah untuk kita berkumpul, sekalipun kita punya beda latar belakang gereja, tapi itu nggak mempengaruhi kita untuk sama-sama bertumbuh. Ya dewasa, kita nggak mau cuma jadi anak-anak rohani, betul? Kita nggak mau cuma stuck jadi bayi-bayi rohani, tapi kita juga mau jadi seorang yang dewasa rohani. Nah menariknya adalah apa sih tolak ukur dari orang yang dewasa rohani? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu kah? Ada yang tahu? Apa yang membedakan seorang bayi rohani dengan dewasa rohani? Merendahkan diri. Oh, berarti bayi rohani juga nggak merendahkan diri. Merendahkan diri atau merendahkan hati? Ayo apa? Ayo apa? Nggak apa-apa ya, jangan takut salah ya. Hati, merendahkan hati ya. Ayo apa? Lemah lembut, murah hati, pengendalian diri, Sweetest bilang. Oke, kalau bayi oe. Oke. Kalau bayi rohani, ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, karakteristiknya adalah mereka memang butuh perhatian khusus, mereka perlu makanan khusus, gitu kan. Mereka perlu treatment khusus, kan gitu ya. Tapi kalau dewasa rohani, kita banyak belajar, memang banyak sih ayat firman Tuhan yang mendukung ya. Tapi secara garis besar ya, seorang yang dewasa rohani, dia sadar ya bahwa semua yang diterima dari Tuhan itu nggak berhenti buat dia.
tapi dia juga harus salurkan itu kepada orang lain. Seorang yang dewasa rohani, dia mau untuk memikul salib, sangkal diri, dan mengikuti Yesus. Ya, sebagai satu ungkapan dia mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang dikit-dikit nggak mau menderita, berarti ketahuan. Nah, ini belum dewasa rohani. Tapi bagi seorang yang dewasa rohani, dia mau berkorban, dia mau masuk dalam penderitaan akan Kristus. Dan justru dia melihat itu sebagai suatu kebanggaannya. Ya, itu kita lihat itu salah satunya yaitu di Kisah Para Rasul, lalu Paulus juga dalam kitab Filipi, kan gitu ya. Kalau secara garis besarnya, seorang yang dewasa rohani, dia bahkan mau berkorban bagi orang lain. Kita lihat ya karakteristiknya ini ya, para rasul ya. Mau berkorban demi pertumbuhan rohani jemaat, demi orang-orang itu bisa mendapatkan kabar Injil, ya kan. Ya, dewasa rohani yang udah kuat mental menghadapi segala sesuatu dalam atau di luar kehidupan ini. Stabilitas iman, ya nyontek tuh. Jadi sebenarnya garis besar yang Bapak Ibu semua katakan sama. Tapi yang saya mau katakan gini, seorang yang dewasa rohani akhirnya sadar bahwa dia nggak boleh bergantung dari keadaan. Hidupnya itu bergantung dari apa kata Tuhan. Hidupnya bergantung dari firman Tuhan. Makanya kalau kita saksikan ada orang-orang yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Even dia udah masuk dalam gereja, dia udah ikutin ibadah, tapi tetap haus dan lapar akan Tuhan. Dan akhirnya dia mengolah sendiri firman Tuhan itu. Itulah seorang yang dewasa rohani. Yang artinya dia mau tetap untuk belajar lagi, dalemin lagi firman Tuhan. Karena dia tahu dia masih perlu firman Tuhan. Dia mau belajar, dia mau menghidupi firman Tuhan. Ya, jadi menariknya adalah akhirnya kita sadar bahwa Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dan kita juga mau berikan hidup kita bagi orang lain. Nah, makanya pada akhirnya kita melihat bahwa ketika kita menderita karena kebenaran, itu jadi kebanggaan kita. Karena kita bukan hanya ikut dalam kebangkitan Yesus, tapi kita juga ikut dalam penderitaannya. Ya, bocil rohani suka sok-sokan kuat, tapi pas kena pergumulan nangis. Iya, mungkin sampai dewasa rohani juga kita masih nangis ya, sebagai maksudnya ungkapan luapan emosi. Tapi pada akhirnya kita akhirnya ingat lagi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu menguatkan kita lagi. Iya, kalau kita nggak dasarin hidup kita dari firman Tuhan, kalau cuma dari perasaan, yang kita tahu perasaan kita gampang berubah, habis kita. Kalau kita cuma mendasarkan hidup kita dari strategi manusia, dan strategi kita hancur kita. That's why kita perlu cari dasar hidup yang kokoh, yang tidak akan tergoyang, yang dapat teruji dengan waktu, itu firman Tuhan. Makanya Yesus katakan, nih ada dua orang kelompok sama-sama mendengarkan, tapi ada yang melakukan, ada yang tidak. Kelihatannya seperti sama-sama membangun rumah, tapi yang satu yang tidak melakukan membangun rumah di atas pasir, tapi kalau misalnya orang-orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus adalah yang membangun rumah di atas batu. Kelihatan sama-sama berdiri, Bapak Ibu, kokoh berdiri. Tapi kan ketika waktu itu berjalan, ada banjir, ada angin, iya kan? Ada hujan datang, kelihatan tuh dasarnya. Nah, menarik gini loh Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tergoyahkan, kita lagi ngalamin badai. Ya, kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa tidak selalu badai itu yang Tuhan perintahkan untuk diam. Tapi kadang kita yang disuruh untuk diam sama Tuhan dan menyaksikan bahwa kita sanggup melalui badai itu. Amin. Ya, itu kan menarik. Menarik loh. Paulus itu sampai terkatung-katung ya. Di berapa kali terkatung-katung di lautan. Dan maksudnya dengan mengalami badai, dia nggak dijauhkan dari badai itu. Tapi kita belajar bahwa ada masanya kita yang harus berdiam diri, kita yang harus berfokus kepada Kristus dan mendapatkan ketenangan. Bahwa sekalipun aku mengalami badai, aku pun tahu Engkau yang bersama dengan aku, Tuhan. Ya, nangis itu bagus loh. Kalau kita bisa nangis berarti kita kuat. Ya, saya mau katakan nangis itu bukan menunjukkan kelemahan. Ya, nangis itu adalah luapan emosi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita menjadi juga mental yupi. Gitu ya, mental yupi. Itu berbeda. Saya nggak menyalahkan emosinya.
Tapi saya perlu untuk menekankan berhati-hati untuk mendasarkan hidup kita dari perasaan, karena perasaan bisa keliru dan menipu. Perasaan kita bisa menipu. Ya, contoh ya, kemarin kan saya lagi cewek-cewek ngomong, iya nih saya lagi galau, ya ampun saya lagi sensitif. Lah ternyata emang udah lagi jadwalnya aja untuk sensitif. Kita kan akhirnya belajar dewasa kan. Kita nggak mau mendasarkan hidup kita dari pikiran, dari rencana kita, dan dari perasaan kita. Begitu, menikmati badai bersama Tuhan. Amin. Oke, 5 menit lagi. Kita mau doa tutup. Oke. Kita mau doa tutup untuk renungan hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Barangkali udah ada yang selesai juga melanjutkan kegiatannya. Kita mau doa tutup bersama ya untuk renungan hari ini. Kita ketemu lagi besok jam 2 ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kami sungguh bersyukur bahwa kami mengenal karakter pribadi Allah yang begitu luar biasa dalam 10 tulah ini Tuhan. Yang membuat kami mengagumi Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi. Kami bersyukur bahwa kami menyembah Allah yang tidak terbatas, kami menyembah Allah yang punya kecerdasan, kehendak, dan kepribadian. Dan kami bersyukur bahwa Allah ciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau, yang membuat kami bisa untuk mengasihi Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi. Kami bersyukur bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan setiap kali kami mengenal Tuhan, bahwa perspektif kami akan diubahkan, hidup kami akan dipulihkan. Bahkan di sekitar kami juga akan mengalami dampak dari kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, membebaskan, dan memulihkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman inilah hidup. Kami percaya bahwa firman ini akan membawa kami semakin lagi mengenal dan mengasihi Tuhan dalam segala kondisi. Sehingga kami jadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh menghadapi segala keadaan. Terpujilah Tuhan, nama untuk selama-lamanya, dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Bapak Ibu semua untuk hari ini.